Kita ingin membangun sistem bagaimana ASN itu betul-betul menjadikan kerja kerja itu tidak kerja yang biasanya, tetapi adalah bekerja yang sebenarnya dengan melakukan lompatan-lompatan dalam bentuk inovasi yang tidak menyalahi aturan dan regulasi. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri sekarang bakalan sudah ada regulasinya yang mewajibkan daerah itu harus berinovasi. Inovatif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Heri Murtoni di program podcast Info Preman. Dan siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang tidak asing lagi, yakni Bang Rodi. Sekaligus Sekda Padang Preman. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Terima kasih. Baik, mungkin kita sedikit berbincang. Sampai hari ini kegiatan Abang masih padat yang pastinya ya, Bang ya? Ya, aktivitas sekretaris daerah seperti biasa. Luar biasa, Pak. Padat, tak terlalu padat. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya. Iya. Ya, luar biasa lah. Ya, mungkin kita tertarik untuk mendalami sedikit pertanyaan lagi atau kinerja ataupun prestasi di Padang Preman. Selama ini kita mendengar bahwasanya Padang Preman sudah banyak mendapat penghargaan yang mungkin dari pusat. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bang, penghargaan apa saja sampai hari ini didapat oleh Padang Preman? Ya, sebetulnya kalau Pak Bupati mengatakan penghargaan ini sebetulnya bonus. Yang diharapkan adalah bagaimana pada fungsi pemerintahan tersebut betul-betul terus kita lakukan pembenahan, apakah itu terkait dengan fungsi pemerintahan, fungsi pembangunan, dan juga fungsi kemasyarakatan. Yang dituangkan di dalam cita-cita pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di dalam RPJMD, Padang Pariaman Berjaya setidak-tidaknya ini menjadi acuan kita di dalam bergerak, menyusun program, dan melaksanakan kegiatan. Saya lebih kurang ini adalah tahun ketiga. Mungkin sudah habis tahun ketiga, mau masuk tahun keempat sebagai sekretaris daerah. Pasca kita diterpa COVID-19, ini memang seluruh daerah mengalami pergerakan indikator makro mengarah ke negatif. Padang Pariaman itu di tahun 2020, itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat dalam sekali. Ada di angka minus 10,4% kalau tidak salah. Kemudian kita mengikuti, mencoba untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat ke dalam bentuk-bentuk kegiatan kecil. Bagaimana kita untuk menjaga pilar-pilar ekonomi ini terus bergerak. Salah satunya adalah yang disarankan oleh Bapak Presiden, memberdayakan UMKM, memprioritaskan produk lokal untuk tetap tumbuh dan kembang di masa pandemi. Ini kita coba untuk menerjemahkan. Pak Bupati sangat konsen pada saat itu bagaimana UMKM ini terus bergerak. 47 ribu lebih UMKM yang ada di Padang Pariaman ini menjadi objek kita yang terus menjadi perhatian. Tidak hanya melalui anggaran yang ada di dinas, tetapi mulai dari nagari, kemudian termasuk anggaran dari dinas ataupun melalui pihak swasta dalam bentuk CSR, kita seluruhnya melakukan kolaborasi pembinaan secara bersama-sama. Termasuk juga ada beberapa juga sumber pendanaan yang bersumber dari DAK non-fisik yang kita coba dalam rangka untuk melakukan peningkatan sumber daya UMKM sehingga produk-produk yang dihasilkan itu betul-betul menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual yang diinginkan oleh pasar. Alhamdulillah dampaknya tahun 2021 kita mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis, ada di angka hampir 13%, tetapi masih di posisi klasemen bawah pada saat itu. Tapi tidak yang paling rendah lagi. Jadi Sumatera Barat ada di angka 2,31% kalau saya tidak salah. Kemudian terus kita bergerak seluruhnya
masyarakat, pelaku-pelaku ekonomi, baik itu swasta, baik itu industri yang ada di PIP, baik yang tak terlepasnya juga bandara, seluruhnya kita bergerak ke arah yang positif, dan akhirnya kita menjadi salah satu kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, 6,87. 6,87 itu merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pastinya di Sumatera Barat. Ketika kabupaten kota lain hanya di angka 5,5, kita sudah ada di angka 6,87. 1% pertumbuhan ekonomi ini merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh seluruh pihak. Tidak hanya, saya juga tidak berani ini melakukan klaim daripada pemerintah saja, karena ada masyarakat juga yang terlibat, karena ada pihak swasta juga yang terlibat. Tetapi tentunya kita mencoba mengemas ini, menjadikan arah kebijakan prioritas pemerintah, sehingga apa yang setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD itu betul-betul berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, tentunya kita juga ingat Kepala BKPM ataupun sekarang itu adalah Menteri Investasi, bahwasanya andaikan APBD ini kita realisasikan 100%, ini hanya berdampak 23% untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Artinya ada sebanyak 77%. Ini yang harus kita manfaatkan dari pihak swasta, masyarakat, investor. Makanya di dalam misi ke-7 Padang Pariaman Berjaya itu adalah bagaimana kita membuka peluang di daerah Padang Pariaman ini menjadi daerah yang ramah untuk berinvestasi. Ada hal yang kita lakukan. Pertama tentunya adalah kita memiliki kawasan industri, PIP. Walaupun secara kepemilikan dan manajemennya ini dikelola oleh Provinsi Sumatera Barat, dan juga ada pihak swasta. Dan kita juga membangun kawasan industri betul-betul milik Padang Pariaman, KIPP, yang sekarang masih sedang berproses untuk menjadikan suatu perda. Ini langkah-langkah kita ke depan. Kemudian kemudahan perizinan yang selalu kita ngaumkan, di mana saat ini Padang Pariaman itu merupakan kabupaten yang mendapatkan predikat pelayanan prima. Saya rasa ini untuk Sumatera Barat kita ini yang paling banyak, Ri. Iya. Capil, DPM PTP, rumah sakit, itu di dalam evaluasi pelayanan publik itu sudah mendapatkan predikat pelayanan prima. Ini sangat luar biasa, kita perlu berbangga terhadap ini. Ada 2 OPD lagi yang sudah mendapatkan predikat sangat baik. Sangat baik ya. Di dalam evaluasi pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pan-RB. Ini merupakan kita berbangga. Kalau berbicara tentang pelayanan, saya rasa kita sudah cukup berbangga, dan tetap pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan, ini juga perlu kita lakukan. Kemudian, dalam rangka untuk mengundang investor ini juga, alhamdulillah, karena yang terpenting oleh investor itu adalah clear and clean persoalan lahan. Bagaimana setiap jengkal lahan yang ada di Padang Pariaman ini betul-betul sudah mendapatkan kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk peruntukan lahannya. Makanya setelah pemerintah Padang Pariaman di zaman kepemimpinan Bapak Ali Mukni sebelumnya, peta RT RW kita sudah selesai. Yang sekarang yang lebih penting itu adalah RDTR di Padang Pariaman ini yang harus kita selesaikan. Rencana detail tata ruang. Karena kalau berbicara RT RW ini masih makro. Detailnya harus kita rinci lagi. Sehingga ini jelas. Ketika ada investor mau berinvestasi di sini, bisa lihat, oh ternyata ini peruntukannya cocok untuk industri. Peruntukannya cocok untuk perumahan. Oh ini tidak bisa karena ini adalah lahan pertanian. Alhamdulillah ada 2 sektor perda RDTR kita, RT RW kita sudah selesai. Pertama adalah kawasan kayu tanam, yang kedua adalah
peta RDTR kita kawasan perkotaan Lubuk Alung. Namanya kawasan perkotaan Lubuk Alung, tetapi peta RDTR-nya itu sampai ke Batang Anai, sampai ke bandara. Yang kayu tanam yang Torok Citi, Pak. Yang kayu tanam, namanya kayu tanam, tapi mulai dari Cicincin sampai ke batas Malibu Anai. Ini sudah kita tuntaskan semuanya. Sekarang sedang berjalan adalah, sebentar lagi ini mungkin akan lahir perbubnya, karena kita sudah sampai di Linsek di Kementerian ATR, perbub RDTR terkait dengan kawasan tiram. Nah ini juga, kawasan tiram itu mencangkup apa saja? Mulai dari Nansabaris, Ulakan, sampai dengan Batang Anai yang mulai ke Tapingnya. Yang ini penting kita selesaikan karena ini adalah plotting daerah kita untuk kawasan pariwisata. Selanjutnya, indikator makro kita yang lain, masalah tingkat kemiskinan, terus mengalami pergerakan yang positif. Dan bahkan ini dalam 5 tahun terakhir ini merupakan angka kemiskinan paling terendah di Padang Pariaman. Yang terbesarnya adalah di tahun 2023 mengalami penurunannya itu hampir 1%. 1%, 0,1 saja itu merupakan hal yang sulit untuk kita capai. Tetapi alhamdulillah. Namun ini juga perlu juga strategi yang pembaharuan yang lebih baik. Bagaimana angka kemiskinan ini terus kita tekan. Karena sekarang itu juga menjadi program strategis nasional juga yang harus kita implementasikan dalam kebijakan anggaran. Ditambah lagi masalah pengangguran. Setelah kita mengalami posisi turun yang cukup hampir 2%, di tahun 2022, 2023 kita terkoreksi minus 0,1%. Minus 0, naik sedikit tetapi 0,1%. Ini adalah beberapa dampak daripada kebijakan adanya. Kalau dulu yang sedikit membantu adanya BLT, tetapi sekarang itu setelah tidak ini terkoreksi sedikit. Kemudian masalah IPM kita juga terus mengalami peningkatan. Indeks pembangunan manusia kita bergerak ke angka positif, sekarang udah 72 dari 71 sekian, naik sedikit. Ini alhamdulillah juga. Kemudian dari tingkat Gini rasio, saya ingin sampaikan Gini rasio ini adalah indeks yang bisa kita lihat sejauh mana ketimpangan distribusi keuangan dan pembangunan di suatu daerah. Semakin tinggi indeks ini, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Semakin rendah ataupun mendekati nol, maka ini semakin kecil ketimpangan itu terjadi. Padang Pariaman dalam beberapa tahun, 5 tahun terakhir kita mengalami grafik. Pada saat di COVID kita mengalami kenaikan sedikit, sekarang kita mengalami penurunan ada di angka 0,23 sekian persen. 0,23, yang sebelumnya adalah 0,3. 0,24, sekarang kita ada di 0,2. Artinya adalah kita terus berbenah bagaimana ini menjadi pemerataan pembangunan itu bisa kita laksanakan tentunya dengan potensi wilayah masing-masing. Kalau plotting kita RDTR-nya Lubuk Alung itu kawasan perkotaan, maka ada kawasan pendidikan kita di Kayu Tanam. Iya, kemudian ada kawasan pariwisata kita di daerah Tiram. Ada juga sentra-sentra pertanian kita di daerah bagian utara. Di utara, ya. Tentunya ini kita sesuaikan dengan potensi-potensi yang ada. Tentunya tidak mungkin juga kita bisa membangun kawasan industri di bagian utara, karena plotting daerah kita ini adalah berdasarkan potensi yang ada. Bagaimana harus dekat dengan aksesibilitasnya, apakah itu jalur udaranya, bandara, apakah itu pelabuhannya, apakah infrastruktur secara makronya juga harus dekat, seperti jalan tol dan lain-lain sebagainya. Baik Bang, ini kan Padang Pariaman yang kecamatannya 17 dan nagarinya 103 nagari sepadang Pariaman. Ini kan wilayah yang cukup luas dan otomatis penduduknya juga banyak. Nah, ini bagaimana Padang Pariaman sendiri
mempetakan agar pembangunan baik fisik dan sumber daya manusianya bisa merata. Nah, sejauh ini apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Padang Pariaman? Ya, berbicara tentang pembangunan infrastruktur ini Ya. juga menjadi tantangan kita. Karena adanya perubahan kebijakan penganggaran dari pemerintah pusat kepada daerah, adanya beberapa sektor-sektor yang menjadi perhatian khusus, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga tenaga P3K. P3K ya. Sehingga ada sedikit mandatory spending sampai pada kabupaten kota yang kita kenal dengan DAU peruntukan, di mana pada tahun 2023 kemarin kita harus menganggarkan untuk tenaga P3K itu 76 miliar. 76 miliar ya. Bersumber dari APBD kita. Kemudian pembangunan fisik yang di Dinas PU itu hanya 56 miliar. Padahal kebutuhan kita dengan luasan yang tadi Eri sampaikan tadi itu membutuhkan sumber pembiayaan cukup besar. Betul. Kemudian di pendidikan itu 80 miliar. 80 miliar. Kemudian di kesehatan itu ada sebanyak 54 miliar. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Padahal kebutuhan masyarakat itu di bidang infrastruktur, ditambah Padang Pariaman ini merupakan daerah yang rawan bencana, membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun karena adanya aturan yang kita harus mengunci anggaran ini untuk P3K 76 miliar, pendidikan 80 miliar, sementara di PU itu hanya 56 miliar. Jadi pendistribusian inilah yang menjadi tantangan kita. Namun demikian, kita juga berupaya mencari sumber-sumber yang lain. Apakah itu dari BNPB, alhamdulillah berkat komunikasi baik daripada pimpinan, kita dapat beberapa alokasi dana hibah untuk di bidang kebencanaan setiap tahun. Setiap tahun kita dapat. Kemudian dari DAK, kemudian termasuk juga beberapa kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Nah, dengan keterbatasan seperti itu, kita juga mencoba membagi kue ini secara proporsional, terutama yang dari DAU-nya. Kalau dari DAK ini merupakan adalah centang yang sudah keluar dari kementerian terkait. Betul. Apakah itu PU, Kementerian PPU. Bahwasanya ini sudah jelas peruntukannya untuk ruas ini, untuk ruas ini, ruas ini. Karena di DAK itu diprioritaskan dengan jalan yang tipe A-nya. Sehingga untuk jalan akses-akses yang ada di kecamatan-kecamatan, ini menjadi beban daripada DAU kita. Pembagian porsinya juga. Tercatat kami juga mencoba dalam pembagian porsi ini, apakah itu yang bersumber dari Musrenbang, apakah itu bersumber daripada program prioritas pimpinan ataupun yang bersumber dari pokir-pokir anggota dewan, bagaimana pendistribusiannya ini juga secara profesional. Seperti di daerah wilayah 3 itu ada sekitar 9 miliar setiap tahunnya yang kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah 3. Wilayah 3 ini wilayah utara nih, Pak? Ya, Sungai Limau, Sungai Geringging, Aur Malintang. Tapi kan infrastruktur ini tidak hanya jalan, ada irigasi, ada sanitasi, dan juga ada pembangunan sekolah dan jembatan yang lainnya. Namun ini memang dengan porsi hanya sekitar 54 miliar, bagaimana kita mendistribusikannya ini juga keterbatasan terhadap itu. Tetapi semuanya kita mencoba, alhamdulillah bisa kita lihat ada beberapa infrastruktur, termasuk juga mungkin di Pakandangan itu daerah Sungai Ibur, tidak pernah bermimpi kita bisa jalan dari Pakandangan menuju Limpato itu via Sungai Ibur itu dengan aspal hot mix. Kemudian ring road utara kita mulai dari Buayan sampai ke Kayu Tanam. Silakan Eri nanti mungkin lewat dari sana. Itu semuanya udah kita hot mix.
Kemudian ada juga beberapa jalan-jalan dan jembatan yang lainnya. Itu sudah selesai atau masih di pekerjaan, Bang? Sudah. Sudah selesai, Kalau Bang. yang ring road itu sudah Sudah selesai. selesai. Jadi kalau seandainya macet di Lubuk Alung, mungkin bisa kita lewat mulai Jalur dari alternatif, Buayan sampai nanti keluarnya itu adalah di Pasar Kayu Tanam. Pasar Kayu Tanam untuk memecah kemacetan. Dan juga ada juga di jalan-jalan yang lain. Itu sumbernya dari APBD. Kalau jalan itu kalau tidak salah saya dari DAK. DAK. Karena usulan DAK. Kemudian yang ini juga bagian daripada postur APBD kita. Sumbernya bukan dari DAU tapi dari DAK, DAK fisik. Nah, kemudian dan beberapa infrastruktur kita yang lain, terutama sekarang adalah persoalan irigasi yang terus kita bebenah. Jalan penting, tetapi irigasi juga tidak kalah penting. Iya. Karena ini juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat kita Sumber yang kehidupan. mata pekerjaannya petani itu bisa hidup lagi. Kita memang Padang Pariaman ini setiap tahun itu minimal itu ada terjadi bencana banjir 4 kali dalam setahun. Dan bahkan tahun ini lebih sering lagi. Iya, betul. Tercatat di dalam laporan Pusdalop kita itu 6 kali kita mengalami bencana banjir. Terakhir beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ada jembatan kita di Kayu Tanam yang roboh lagi. Nah, tapi semua satu titik itu. Artinya apa? Artinya adalah penyelesaian pasca banjir ini juga menjadi hal yang cukup penting. Namun kita masih mencoba bagaimana pembangunan kembali restruktur fasilitas umum ini, karena ini bencana, kita mencoba mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat dalam bentuk hibah BNPB fisik untuk pembangunan ini. Tentunya ini berproses. Terjadinya tahun ini, biasanya itu bisa dicentang birunya adalah untuk tahun depan. Nah, kalau seandainya ini juga tidak bisa kita laksanakan, maka mau tidak mau kita harus mengalokasikan dari dana DAU kita seperti pada saat kita membenahi kembali jembatan Lubuk Napa. Yang sebelumnya kita harus menganggarkan melalui BNPB, tapi karena tidak disetujui, akhirnya ini kita bangun kembali melalui DAU Padang Pariaman. Ya, ini tertarik kita mendengar bahwasanya Padang Pariaman ini termasuk rekor di Sumatera Barat mungkin terkait pengangkatan P3K yang mungkin lebih dari ribuan P3K yang diangkat, apakah itu bagian guru ataupun medis. Nah, ini berapa jumlah P3K yang diangkat di Padang Pariaman ini? Ya, ini merupakan salah satu mandatory spending dari pemerintah pusat juga. Dengan berubahnya undang-undang ASN, di mana merupakan tenaga P3K ini menjadi keharusan yang kita lakukan, mengupgrade tenaga honorer menjadi tenaga P3K. Saat ini Padang Pariaman sudah mengangkat lebih kurang 1.843 orang tenaga P3K. Tahun ini kita buka formasi lagi sebanyak 700 orang, 700 formasi P3K. Yang keseluruhannya adalah yang paling banyak itu pada sektor tenaga pendidik, guru ya. Ada sebesar 1.503, kemudian disusul oleh tenaga teknis, ada juga tenaga kesehatan, dan ada juga tenaga penyuluh pertanian dengan total jumlahnya sudah 1.843 orang. Hampir 2.000-an ya. Ya, tentunya sebetulnya Pak Bupati ingin lebih banyak lagi, karena memang keterbatasan daripada fiskal kita juga, karena ini juga bagian daripada beban terhadap postur APBD juga. Kita mencoba untuk bagaimana mengkalkulasikan sehingga pengangkatan P3K ini juga tidak mengenyampingkan daripada sektor-sektor pelayanan publik yang menjadi keharusan juga oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Total untuk gaji P3K itu di tahun ini kita harus mengalokasikan sebanyak 98 miliar. Untuk P3K saja, Mas? Ya, 98 miliar itu adalah gaji yang harus kita alokasikan untuk tenaga P3K. P3K Padang Pariaman. Ya. Mungkin kita bergeser ke tema lain mungkin.
dari kesibukan abang sebagai Sekda Padang Pariaman, sekaligus itu isi juga menjabat ataupun dia manahkan menjadi Kitokoni. Nah, ini bagaimana strategi membagi waktu nih bang? Nih kantor di kantor bupati ataupun nih sebagai Kitokoni, ini bagaimana nih bisa diceritakan mungkin bang? Ya, kalau di segi sekretaris daerah tentunya saya secara terstruktur Iya. dibantu oleh teman-teman OPD. Namun memang simpul koordinasi tentunya ada di saya sendiri, ada sama kami. Yang pertama adalah tentunya kita mencoba membangun sistem, kemudian menggerakkan sistem ini bisa berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing, kemudian mencoba untuk mengalokasikan sumber daya manusianya, sehingga memang sistem yang kita buat ini bisa berjalan secara baik, dan yang tak kalah pentingnya adalah monitoring dan evaluasi. Secara terus-menerus ini harus kita laksanakan. Laksanakan, evaluasi lagi, lakukan perbaikan lagi. Tentunya kita juga mendorong, Pak Bupati juga mendorong seluruh OPD ini dituntut harus berinovasi di dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ini menjadi alat penting pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik di Kabupaten Padang Pariaman. Alhamdulillah, kita setelah terlempar di tahun 2020 pada saat pencapaian IGA kita dari menjadi peringkat hampir 200 CC Indonesia, kita coba berbenah. Alhamdulillah, kita sudah masuk 2 tahun berturut-turut. Terakhir kita ada di peringkat 7 nasional. Sebelumnya kita di peringkat 8. Sekarang ada di peringkat 7 nasional. Dan sekarang kita terus berbenah lagi. Dan untuk Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman ini adalah kabupaten terinovatif. Ya. Karena ini adalah dengan jumlah inovasi kita itu sebanyak 250 inovasi. Baik di tingkat dinas, puskesmas, kecamatan, dan juga ada inovasi yang dikembangkan oleh yang lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Itu versi dari siapa tuh bang? Ini adalah penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Setiap tahun kita dilakukan penilaian. Tahun ini kita sebentar lagi mempersiapkan diri juga untuk penilaian IGA lagi. Artinya adalah kita ingin membangun sistem bagaimana ASN itu betul-betul menjadikan kerja itu tidak kerja yang biasanya, tetapi adalah bekerja yang sebenarnya dengan melakukan lompatan-lompatan dalam bentuk inovasi yang tidak menyalahi aturan dan regulasi. Ini menjadi penting sebetulnya, karena pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri sekarang bakalan sudah ada regulasinya yang mewajibkan daerah itu harus berinovasi. Alhamdulillah, kinerja kita tahun kemarin, buahnya adalah tahun ini kita mendapatkan DID ke atas kinerja pemerintah tahun sebelumnya sebesar 21 miliar. Itu berapa kabupaten yang dapat di Sumbar, Bang? Saya kurang tahu persis. Yang jelas kita sudah dapat, tapi tidak semua kabupaten kota. Iya. Hanya beberapa kota kabupaten ya? Iya, di Sumbar. Hanya kota kabupaten. Terakhir juga kemarin yang diterima oleh Bapak Bupati itu, kita juga mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dengan kinerja penanganan inflasi terbaik. Iya. Dan kita juga diberikan dana insentif daerah sebesar 5,9 miliar. Ini tentunya kita sangat bersyukur sekali ini. Di tengah kita dihadapi dengan persoalan fiskal, ada sedikit harapan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang ini bisa kita manfaatkan untuk masyarakat Padang Pariaman. Dan untuk kinerja inflasi ini hanya 4 kabupaten kota yang dapat. Salah satunya adalah Padang Pariaman. Ya. Nah, ini kan inovasi banyak di Padang Pariaman sebagai sekda. Nah, bagaimana kira-kira sebagai Kitokoni, apa mungkin inovasi dan program yang akan dilaksanakan dalam waktu terdekat sebagai... Akhir-akhir ini memang ini adalah permintaan dari juga teman-teman semua. Sebetulnya kalau secara pribadi ini tantangan juga bagi kami.
Tapi mungkin ini kesempatan juga bagi saya, bagi Iya. kami mungkin. Bagaimana untuk menjadikan organisasi KONI ini menjadi organisasi profesional dan Iya. akuntabel. Mungkin Eri sebagai orang dekat daripada teman-teman juga mendapatkan cerita bagaimana kita merubah beberapa sistem yang ada di sana, Iya. terutama pada sektor akuntabilitasnya dan pada sektor pembinaan atlet kita. Kita sekarang mencoba untuk setiap cabur itu betul-betul melakukan pembinaan yang nyata dan terukur. Terukurnya dalam bentuk apa? Nanti kita tentunya mendorong setiap cabur itu melakukan event dan juga mengikuti event. Dan setiap event yang kita bentuk itu betul-betul berdampak kepada masyarakat. Iya. Seperti yang kita lakukan kemarin adalah pertandingan voli, Open Turnamen Voli Bupati Cup, dan kita juga dalam rangka Hari Bayangkara kita mengundang klub terbaik se-Sumatera dengan jumlah penonton itu 6.000 lebih. Alhamdulillah selama 4 hari itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah UMKM kita itu berkembang di seputaran hall. Berapa omset yang dapatkan selama pertandingan? Kita sudah menghitung kemarin, Iya. ini tidak termasuk yang dana pelaksanaan yang diterima oleh masyarakat dalam bentuk biaya makan minum, snack, dan lain-lainnya. Tetapi perputaran uang selama 4 hari itu di sana itu 345 juta rupiah. Sementara untuk pelaksanaan kegiatannya kita hanya mengalokasikan sebanyak 180. Tetapi dampak yang diterima oleh masyarakat ini melebihi daripada ekspektasi kita. 2 kali lipat. Kita seluruhnya secara tidak langsung kami disampaikan oleh masyarakat, luar biasa acaranya, masyarakat cukup senang, UMKM kita sangat bahagia. Karena jual belinya semalam itu dibandingkan dengan jual belinya hari-hari biasa itu ada yang 10 kali lipat. Iya, betul. Ada juga masyarakat kita di seputaran hall yang dekat Polres itu juga yang berjualan nasi, seluruhnya habis. Ini merupakan kita cukup senang, cukup bahagia, sehingga ini kita berharap ini akan menjadi agenda tahunan. Tentunya dengan menjabat sebagai Ketua KONI, pasti ini akan menambah, saya harus mengalokasikan waktu sedikit untuk mengurus organisasi ini. Tetapi apakah ini menguras waktu dan tenaga? Tentunya saya suka bekerja secara sistem. Saya bangun sistem, saya tempatkan orang-orang yang sesuai di bidangnya masing-masing. Kemudian saya laksanakan sistem tersebut, saya evaluasi lagi, saya lakukan perbaiki lagi. Dan kedepannya saya yakin mungkin ini adalah tidak terlalu sibuk kalau kita berbicara dengan sistem. Betul. Kalau kita mengendalikannya dengan sistem, pastinya yang kita harapkan bagaimana sistem yang kita bangun ini betul-betul berjalan secara baik. Dan insya Allah saya yakin, harapan kita adalah melalui organisasi KONI ini, kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, memasyarakatkan olahraga dan juga mengolahragakan masyarakat, yang kita harapkan ini menjadi wadah pembinaan generasi muda. Ketika anak-anak muda itu sudah sibuk berolahraga, tentunya kegiatan-kegiatan yang lainnya, terutama di malam hari, ini bisa dikurangi karena memang bebas, ya. badannya sudah capek untuk berolahraga. Baik Bang, ini kan untuk di Padang Pariaman, posisi Abang sebagai Sekda Padang Pariaman tentu untuk kepegawaiannya adalah posisi yang puncak, yang pastinya. Nah, ini bagaimana strategi dari Abang sendiri sebagai Sekda Padang Pariaman menjaga stabilitas ASN ini mulai dari bawah sampai ke Abang sebagai Sekda dan juga Sekda sampai ke Bupati. Nanti bagaimana nih strateginya untuk mengetahui dan juga menyampaikan program Bupati Suat Tibur sendiri atau Acik yang sering dipanggil. Ya, yang pertama, kalau secara ASN kita kan sudah terstruktur semuanya. Iya. Saya rasa masing-masing ASN itu memiliki tugas bagaimana kita mendorong mereka untuk maju ke depan. Tentunya tugas kami adalah menjadi polisinya
menjadi polisinya daripada perencanaan, menjadi polisinya terhadap pelaksanaan kegiatan. Artinya adalah bagaimana arah-arah kegiatan mulai dari perencanaan tersebut sampai pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada visi dan misi ini yang dicita-citakan oleh Bapak Bupati Aceh Suhatribur. Nah, komunikasi dengan ke atas dan ke bawah, terutama dengan Bapak Bupati Aceh, rasanya kita, karena memang beliau ini membuka komunikasi kapan saja. Pak Bupati itu terkadang menelpon saya jam 1 malam, nelpon, berbicara Terkait perang preman lah, tentang kalau ada misalnya beliau kan suka belusukan sampai ke belakang, sampai ke korong-korong. Misalkan ada pertanyaan masyarakat pada saat itu jam 2 malam, beliau nggak segan-segan menelpon saya jam 2 malam. Nah, jadi kita harus standby 24 jam, karena Pak Bupati kita itu boleh dikatakan itu kalau ada di daerah belusukannya setiap malam itu sampai subuh. Iya. Apalagi sampai ini mungkin Eri tahu sendiri, pernah melihat sendiri bagaimana kalau sudah beliau belusukan. Artinya adalah komunikasi dengan Pak Bupati tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Beliau kapan saja bisa membuka komunikasi. Jika ada hal yang prinsip dan mendesak yang harus kami komunikasikan, itu tidak harus tatap muka, bisa by phone dan juga bisa by WA. Dan terkadang beliau juga kalau ada di Jakarta terkait dengan data-data yang harus dilengkapi, ini juga beliau Pak Bupati itu kalau ada sesuatu hal yang dia ingat pada saat itu harus pasti dia komunikasikan dengan kami. Ini juga harus kita harus kita tindak lanjuti juga secara cepat. Karena kami melihat seperti beberapa program-program di BNPB, ada juga beberapa bantuan dana hibah penanganan pasca bencana di Padang Pariaman. Beliau pada saat itu bagaimana OPD ini bergerak cepat untuk menyampaikan beberapa proposal kegiatan. Dan alhamdulillah ada juga beberapa yang sudah kita laksanakan dan ada juga yang sedang berproses seperti cek dam yang ada di Sungai Limau. Mudah-mudahan ini berjalan secara baik, dan saya juga habis monitoring kemarin yang sebelumnya berada di deviasi minus, sekarang sudah ada di deviasi positif. Artinya pekerjaan tepat waktu, insya Allah ini akan bisa kita laksanakan tepat waktu. Kita mengetahui juga Bupati ini juga orang yang suka berbaur dengan masyarakat, di gelanggang olahraga juga, karena beliau juga membidangi beberapa cabur, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di kabupaten ini sendiri juga, sehingga memang olahraga ini bagian daripada kesenangan beliau juga. Kemudian sering bercerita dengan masyarakat di kedai-kedai, sehingga ini juga menjadi kitanya juga harus cepat juga untuk menyikapi hal tersebut. Tapi memang beliau hanya fokus menyampaikan kepada kami bagaimana ini pencapaian visi dan misi ini betul-betul terlaksana secara baik. Di tengah tantangan kita adalah keterbatasan fiskal yang menjadi tantangan kita untuk pencapaian visi dan misi tersebut. Ditambah lagi visi dan misi RPJMD ini harusnya kan 5 tahun. Tapi dengan adanya pilkada yang akan dilaksanakan di bulan November nanti, dan nanti juga mungkin Pak Bupati ini cuti, kemudian nanti menjabat lagi, yang boleh kita katakan tidak sampai pencapaiannya 5 tahun ke depan. Hanya mungkin ya 3 tahun sekian atau 4 tahun sekian lah, 4 tahun lebih dalam pencapaian ini. Kita juga sedang bersiap untuk menyiapkan dokumen RPJPD-nya, RPJMD-nya. Ini juga menjadi pedoman juga bagi para calon yang akan berkompetisi nanti. Bagaimana visi dan misi itu harus mengacu kepada RPJPD Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kita mendengar tadi kan cara komunikasi Abang sebagai Sekda ke Bupati kan fleksibel, tidak harus tatap muka. Nah, ini kira komunikasi modelnya ini Abang sebagai Sekda ke bawahnya, Kadis dan sampai ke camat mungkin, apakah juga berlaku seperti itu? Camat cuma menyampaikan WA, ada kejadian khusus atau kejadian apa?
Boleh juga seperti itu. Iya, di zaman sekarang saya rasa ini kalau kita masih bekerja berdasarkan ruang dan waktu, saya rasa udah Tidak nggak masalah. cocok lagi, Ri. Iya, iya betul. Apalagi di zaman teknologi informasi yang cukup. Dan saya juga membuka ruang seluas-luasnya. Iya. Banyak juga OPD yang mungkin kita selesaikan persoalan rapat di lapangan, rapat di ruangan sekda, ataupun rapat pergi ke rumah, ataupun di forum-forum non resmi sekalipun. Ini bisa kita laksanakan. Pakai alat teknologi informasi by Zoom pun bisa kita laksanakan. Saya rasa ini tidak ada masalah. Tidak harus tatap muka, Pak ya? Iya, tidak harus tatap muka. Karena ini juga kita didorong oleh pimpinan. Pimpinan kita juga tidak orang yang tidak harus formal. Beliau cukup membuka komunikasi seluas-luasnya. Kapanpun, jam berapapun kita telepon, misalnya ada mendesak pun nanti malam hari pun beliau pasti angkat. Iya, iya. Karena dipastikan beliau itu kalau jam 12 itu dipastikan belum tidur. Jadi kita menelpon pun beliau pasti angkat. Nanti mungkin kalau karena kesibukan tidak angkat, nanti beliau telepon kita lagi. Jadi Nah, tidak ada masalah komunikasi. Iya, ini kan apa namanya informasi yang yang dari masyarakat di Padang Pariaman ataupun di Sumatera Barat mungkin ada beberapa sekda yang berkeinginan di pilkada ini. Abang sendiri ada berkeinginan untuk saat ikut kontestan pilkada ini gimana nih, Bang? Kalau Eri maju, mau maju loh. Oh. Berarti kita pasangan kita berdua maju kita maju. Cari partai gini. Tapi kalau Eri tidak jadi maju, biarlah Bang Disiko juga. Siap. Sedikit lagi mungkin, Bang. Saya mungkin waktu dulu SMA atau waktu 2005 sampai 2008 pernah mendengar Abang Rudi itu pernah jadi ajudannya Bang MK atau Mindiang. SMA Eri ketika itu. Ya, SMA. Beliau tuh juga senior saya. Nah, ini mendengar nama Bang Rudi agak sedikit kita lihat juga backgroundnya beliau ini di STPDN-nya agak sangar gitu kan, agak sangarnya melihat dari junior-juniornya. Jadi memang saya sendiri pada hari ini jujur saya sampaikan, memang dari berapa banyak yang saya temui narasumber, yang satu ini agak grogi saya wawancara ataupun podcast sama beliau. Nah, dari perjalanan Abang sebagai dari bawah, dari camat saya dengar dulu sampai ke kadis. Di HP saya Abang sebagai kadis, masih kadis ya buat. Nah, ini ceritanya, dari perjalanan itu sampai sekda, siapa yang bagaimana perjuangan Abang dari awal sampai hari ini, dan mungkin dari lamanya itu mungkin ada wartawan yang mungkin sampai hari ini masih aktif yang senior yang agak menjadi agak berbeda lah dan agak menjadi sebuah catatan bagi Abang. Mungkin bisa cerita, Bang. Ya. Saya jadi pegawai itu 2001 mengabdinya ya. Penempatan di Kabupaten Sawalunto Sijunjung. 1,5 tahun pindah ke Padang Pariaman. Iya. Karena bapak saya meninggal dan kemudian saya dituntut keluarga untuk pindah supaya bisa lebih dekat dengan orang tua. Diawalilah sebagai ajudan 4 tahun, ajudan Mendiang ya. Bapak Bupati Mendiang, Muslim Kasim. Saya banyak belajar dari beliau. Kemudian jadi sekcam juga 3,5 tahun dan pernah juga jadi PJ Wali Nagari di Sungai Saria di Tujokoto pada saat Gampo. Kemudian jadi kabak 6 tahun, kabak PDE, kemudian jadi camat 1 tahun lebih, kabak pemerintahan 1 tahun lebih, 2019 baru jadi kadis. Alhamdulillah sampai di posisi saat ini. Tentunya harus bersyukur. Tetapi ini bukan tentang sayanya sebetulnya. Karena lebih daripada ya kita dalam hidup ini hanya mencari takdir ya. Mencari takdir dengan ikhtiar. Karena takdir itu sebetulnya sudah ada di surat karya, disuratkan sama Allah. Kemudian sejak jadi ajudan itulah saya banyak bergaul dengan teman-teman wartawan. Karena posisinya waktu itu juga sebagai pelayan wartawan. Iya. Sebagai ajudan pelayan wartawan. Yang sekarang itu wartawan senior yang masih saya ingat, yang sampai sekarang masih aktif. Masih hidup ya?
Masih wartawannya? hidup Masih hidup pastinya. ya. Masih hidup. Masih hidup sudah tua. Ya, dan Mancah namanya. Dan Mancah. Darmansah Darwis, Iya. atau ada orang mengenalnya Mancah. Darmansah Darwis. Beliau dulu sempat menyampaikan kepimpinan pada saat itu. Dia termasuk orang yang paling tidak setuju kalau saya jadi Kabak Humas. Alasannya mungkin apa Bang? Mungkin ada alasannya. Saya tidak tahu, sampai sekarang juga harus kita tanya ke yang bersangkutan. Kemudian ada juga Jas ya, Zakirman Iya, Tanjung, Tanjung, ya. masih aktif, luar biasa juga beliau. Kemudian ada Pak Awal, Pak Awal Piliang. Pak Awal. Kalau Eri waktu itu masih SMA. Masih SMA 2005 Masih SMA ya, masih SMA. Kalau 2001 masih SMP. Masih SMP. Masih SMP. Jadi saya banyak berteman dengan teman-teman wartawan. Ada di Salim, tapi kini mungkin lah jadi anggota DPRD. Ya. Tidak aktif lagi tulis menulis. Tetapi ini karena memang kita berteman ya, bergaul, bersilaturahim. Bagaimana hubungan ini bisa terus terjaga. Nah, sampai gini pun kalau sama teman-teman yang wartawan yang dulu sering sering safari Jumat. Iya, iya. Dulu waktu jadi Kabak PDE sering safari Jumat. Telepon kawan-kawan wartawan. Wah, safari Jumat gini di Ma, Pohokamba. Selalu kalau sembayang di Pohokamba makannya di Ma. Gulai kambiang. Kalau makan sembayangnya arahnya ke Ampalu di Ma beko. Oh, makan gulai baga. Kalau arah sembayangnya ke Sinan beko di Ma makannya. Iya. Setiap Jumat biasanya kita jalan-jalan bersama teman-teman waktu di PDE dulu. Waktu di PDE dulu. Dari beberapa wartawan tadi Bang mungkin ada yang agak menjadi unik dan menjadi beda kedekatannya. Saya yakin Abang sebagai Sekdar ini dan dari dulu saya lihat walaupun SMA saya juga pernah menulis di Serbi Pos sama Pak Mir. Abang dengan wartawan itu banyak dekat, tidak pilih-pilih wartawan. Nah, tadi beberapa wartawan tadi siapa yang paling berkesan wartawannya bagi Abang? Sampai hari ini mungkin bisa hampir sama ya. Tapi yang berkesannya itu mungkin siapa ya? Darmansah itu sampai kini memanggil Ambo tuh Rudi. Itu yang bersenangan. Yang kecuali Mancah kalau di Muko Forum. Kalau di Muko Forum dia apa ya lah formalitas ya. Tapi sampai kini nanya memanggil Ambo Rudi itu. Ya Rudi kadangnya bangku kamu. Tuh wilayah Hangku Sinan tuh lah kada bencana apa yang bisa tulis. Apa yang bisa tulis. Ya karena ini penting menjaga dengan wartawannya. Iya. Karena wartawan ini juga memiliki andil untuk membangun daerah. Dengan cara apa? Dengan cara tulisan. Betul. Makanya sehebat apapun namanya pemerintah itu bekerja, kalau tanpa adanya publikasi ini, tentunya ini juga tidak menjadi suatu hal yang istimewa karena tidak diketahui oleh orang banyak. Publikasi ini juga penting. Saya masih ingat di rumah kediaman Pak Azwar Anas saya dinasihati. Kamu itu harus menjadi pemimpin yang memiliki 4 sifat. Yang pertama itu, salah satunya itu singkatannya adalah fast. Fast, cepat. Bahasa Inggrisnya cepat. Fatonah, kemudian amanah, sidik. Ya. Ketiga-tiganya ini kata beliau, tidak akan ada artinya kalau kamu tidak mampu untuk mentablikkan. Ketika kita berbicara mentablik, ini adalah ruang daripada teman-teman wartawan. Iya betul. Kuli-kuli tinta yang selalu mencari informasi, memburu berita, menginformasikan kepada masyarakat. Dan saya juga senang karena memang di beberapa kesempatan teman-teman wartawan itu juga sebagai fungsi kontrol kami di dalam melaksanakan pemerintahan. Terkadang juga sistem yang kita buat ada yang tidak berjalan secara baik, kita diinformasikan. Ruth, ini ada begini. Ya, kita coba evaluasi lagi. Ini penting untuk keseimbangan kita di pemerintah. Karena kalau tidak adanya kontrol, tentunya kita tidak mungkin bisa mengetahui sejauh mana dampak daripada apa yang kita lakukan. Mungkin masih sedikit lagi deh Bang. Ya. Ini terkait persyaratan di Padang Pariaman. Yang hari ini mungkin menjadi sorotan juga
ini bagaimana nih konsep pengembangan pariwisata di Padang Preman ya Bang? Ya, pertama adalah kita bersyukur kita dibantu oleh masyarakat. Ada masyarakat yang telah mewakafkan dirinya untuk kemajuan kepariwisataan yang kita namakan dengan kelompok Darwis. Sadar Wisata, Ya. Pok Darwis. Ya. Ini telah memberikan warna untuk Padang Pariaman itu sendiri. Kita berterima kasih baik pembinaan yang telah kita lakukan, apakah itu melalui dinas ataupun melalui nagari. Ini setidak-tidaknya juga kita mendorong kreativitas daripada anak-anak nagari ini. Tercatat ada sebanyak 41 objek wisata yang ada di Padang Pariaman ini yang dikelola oleh Pok Darwis. Ini telah memancing para visitor untuk datang ke lokasi-lokasi pariwisata. Konsep kita di dalam pembangunan kepariwisataan ini adalah salah satunya bagaimana kita melahirkan adanya perda tentang rencana induk kepariwisataan daerah. Ya. Perda Ribda. Iya, Ribdanya kabupaten. Rencana induk pariwisata daerah. Di perda ini dijelaskan beberapa kebijakan. Tentunya ini adalah regulasi yang menjadi acuan kita bersama. Kemudian ada juga di beberapa Podarwis kita yang digerakkan oleh Dinas Pariwisata. Alhamdulillah ini juga bergerak. Visitor kita juga turut semakin hari, setiap tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Lubuk Nyarai, LR Rafting, bahkan LR Rafting itu sangat luar biasa sekali sekarang. Perahunya sudah hampir 30 unit. Bahkan kalau hari libur itu, apalagi long weekend itu tidak mencukupi untuk pelayanan daripada pengunjung yang ada. Ada juga GTP yang perlu kita lakukan pemenahan. Ini kita harapkan keberadaan objek pariwisata ini juga berdampak kepada masyarakat. Dengan banyaknya orang berkunjung, tentunya setidak-tidaknya ada perputaran uang yang ada di sana. Seperti di GTP. GTP itu kita mengetahui bahwasanya di sana adalah adanya mangrove nipah yang kita ketahui buah nipah ini sebetulnya tidak memiliki nilai ekonomi. Iya. Tapi apa yang menarik ini? Sebanyak 60 emak-emak yang dilatih, yang kita latih oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Bagaimana kita latih dia menyajikan jus nipah yang terstandar. Ada es krim nipah yang terstandarisasi dengan harga hampir sama. Sehingga sekarang di pinggir jalan itu kan kalau kita pergi ke bandara itu kelihatan banyak sekali itu jus nipah. Saya pernah bertanya kepada salah satu daripada mereka, berapa omset mereka satu hari. Di hari biasa itu 400.000. 400.000-an. 300 sampai 400, ranknya segitu. Di hari libur, Sabtu dan Minggu, Iya, Sabtu dan Minggu. Itu 600.000 minimalnya, sampai ke atasnya, di hari libur. Yang sebelumnya, emak-emak ini adalah mereka ibu rumah tangga yang sama sekali pekerjaannya ibu rumah tangga murni. Ibu rumah tangga murni. Sekarang telah mampu untuk menopang ekonomi keluarganya dengan cara untuk berjualan jus nipah di pinggir pantai. Tentunya ini menjadi suatu hal yang patut kita syukuri. Nipah yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi yang baik, ternyata ini menjadi salah satu produk yang primadona di kawasan Ulaan tersebut. Bahkan sekarang nipah yang ada di dalam itu tidak cukup lagi untuk sebagai bahan baku untuk jus nipah itu sendiri. Sekarang didatangkan dari pesisir selatan sebelumnya. Dari Pesel. Dan bahkan pesisir selatan karena kita membangun ini, membuat adanya jus nipah tersebut, mereka sudah berjualan jus nipah juga ke sana. Ada juga yang datangnya dari Tiku, dari Pasaman Barat. Nipah-nipah dari Pasaman Barat didatangkan ke sini. Ini juga menjadi suatu hal yang cukup menarik kita diskusikan pada hari ini. Sehingga rata-rata mereka itu di sana kalau 300 sebulannya mereka mendapatkan penghasilan 9 juta setiap bulan. Keuntungan penjualan nipah itu adalah 50% dulu. Karena 50% nipahnya ada di dalam. Betul. Sekarang nipahnya harus kita datangkan dari luar, ya mungkin sekitar 30-an lah minimalnya. 30, untungnya 30%.
sampai 40%. Jadi kalau 9 juta, 30% saja 3 juta penghasilan mereka, Ri. Satu Luar bulan. biasa. Emak-emak, Cuman khusus nipah. khusus menjualan jus nipah itu sendiri. Nah, dia yang dilatih itu emak-emak atau nipah, yang bapak-bapaknya apa yang dilatih dia, Bang? Iya. Tadarwis. Yang bapak-bapaknya kan rata-rata kalau di ulaan tersebut kan dia pekerjaannya nelayan. Kemudian ada juga petani, ada kebun di belakang, ada juga yang nelayan. Yang biasanya kalau suaminya pergi ke laut mencari ikan, ibunya Istrinya cuma menunggu jualan. suaminya nanti dapat tangkapan baru dibikin masakan. Sekarang mereka tidak sambil menyiapkan untuk melayani rumah tangga dan keluarganya, mereka juga bisa menghasilkan uang dan Dengan jualan produktif nipah. juga untuk keluarganya. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Inilah yang kita namakan multiplier effect daripada konsep pembinaan kepariwisataan. Apakah ini sudah baik? Tentunya saya tidak bisa mengatakan ini sudah baik, tetapi kita yang pastinya terus berbenah. Kalau kita katakan kepariwisataan di Padang Pariaman ini jika kita bandingkan dengan Bukit Tinggi, tentunya Itu jauh. belum. Kita bandingkan dengan Bali, rasanya terlalu jauh kita mencarikan. Tapi yang saya ingin pastikan, Padang Pariaman terus berbenah. Padang Pariaman tetap di tracknya untuk memajukan daerah ini dengan mengedepankan kepariwisataan. Yang kita harapkan muncul beberapa penginapan-penginapan, perhotelan-perhotelan, yang ini tentunya akan berdampak juga kepada masyarakat. Satu yang ingin kami sampaikan, dalam 3 tahun terakhir, mungkin wabil khususnya adalah di kepemimpinan Pak Suatribur, saya dilantik jadi sekda beberapa bulan setelah beliau dilantik. Saya tahu persis pada saat itu APBD kita ada di angka 1,2 sekian T di tahun 2020. Kemudian tahun 2021 mengalami peningkatan 1,3. PAD kita pada saat itu adalah 109 miliar. Apa yang ingin kami sampaikan sekarang? Sekarang itu APBD kita ada di 1,5 T. Triliun. Ya. PAD kita mengalami peningkatan daripada tahun yang saya sampaikan pada saat kami menjabat sebagai sekda itu, dari 109 menjadi 149 miliar. Artinya adalah mengalami peningkatan kita sebanyak 40 miliar dalam kurun waktu 3 tahun kurang. Tentunya ini ada upaya yang kita lakukan. Karena dalam kondisi saat ini, dengan fiskal yang terbatas, tidak ada kata lain bagaimana terus kita menggali PAD ini untuk membiayai sumber-sumber pendapatan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, PAD-nya sudah meningkat, Bang. Kenapa ini defisitnya juga semakin besar? Nah, kan itu. Karena ada beberapa mandatory spending yang harus kita laksanakan. Kita sampaikan bahwasanya mungkin dalam struktur APBD itu 80% lebihnya itu adalah mandatory spending. Gaji yang harus kita alokasikan, dana pendamping nagari, kemudian tuh BPJS, kemudian dikatakan tadi DAU tagging yang lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga yang pada sektor pertumbuhan ekonominya juga harus kita laksanakan. TPG guru yang harus kita alokasikan juga. Sehingga memang seluruhnya peruntukannya sudah jelas. Sisa lagi paling-paling ya sekitar 20% paling banyak lah ini yang harus kita alokasikan menjadi kegiatan-kegiatan. Sebagai yang kami sampaikan tadi. Kita juga ingin melakukan pembenahan. Kita melakukan intensifikasi PAD ini. Tapi yang kami ingin sampaikan, PAD Padang Pariaman saat ini merupakan tertinggi dalam sejarah Padang Pariaman. Tertinggi, ya. Kita terus mengalami peningkatan, kita terus berbenah, bagaimana terus melakukan upaya pemungutan, bagaimana terus kita melakukan perbaikan, langkah-langkah intensifikasi. Salah satunya yang kita lakukan itu adalah mengejar-ngejar objek pajak yang belum kita pungut, kemudian menerapkan teknologi informasi supaya tidak terjadinya hal-hal yang praktik-praktik yang tidak kita inginkan di dalam untuk pemungutan retribusi ini. Ya ini yang mungkin kita lakukan. Mudah-mudahan dengan pergerakan secara positif ini kita berharap
Padang Preman terus berbenah. Apakah dengan PAD sebanyak ini kemampuan keuangan kita sudah membaik, Bang? Saya katakan belum. Iya. Karena ada juga dengan penambahan P3K, pengangkatan P3K ini juga menjadikan postur APBD untuk belanja pegawai itu semakin meningkat. Betul. Sehingga hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat ini kemampuan fiskalnya terkoreksi menjadi sangat rendah. Sehingga kita juga berupaya bagaimana kemampuan fiskal ini terus kita tingkatkan dengan mencari sumber-sumber pembiayaan daerah. Nah ini tadi kita mendengar bahwasanya PAD kita meningkat. Nah sumber PAD kita dari sektor mana yang paling besar? Pajak. 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 Sektor lain? Pajak, retribusi. Kita tidak memiliki mineral dan logam. Ya, pada sektor pertambangan kita ada galian C, tetapi ini nilainya masih ya 3 sampai 4 miliar. Dari pariwisata kita sendiri, Pak, gimana? Dari pariwisata memang secara kontribusinya terhadap PAD-nya ini memang belum begitu berdampak. Tetapi yang kita harapkan itu adalah munculnya perhotelan. Iya. Ada pajak-pajak. Ketika ada hotel bintang 4 yang ada di Padang Preman ini, Ri, maka potensi PAD kita itu ada di sana 4 miliar. Iya, betul. Hotel bintang 4 tumbuh saja di sini, ada 4 miliar yang bisa kita pungut dari sana. Kalau ada 10 berapa miliar? Makanya harus kita dorong bagaimana di kawasan-kawasan strategis ini. Tapi kita bersyukur ini jalan ke bandara, katanya informasinya saat ini sedang dilakukan pembangunan hotel. Yang padahal izinnya IMB-nya sejak tahun 2017 kita keluarkan, tapi baru mulai dikerjakan di tahun ini. Kita berharap ada investor-investor lain yang ingin membangun perhotelan di Padang Preman ini sehingga juga berdampak terhadap pajak perhotelan. Supaya PBB kita meningkat, pajak perhotelan kita juga meningkat, makan minumnya juga menjadi meningkat. Berarti kalau hotel bintang 4 miliar, kalau bintang 5 miliar juga, Pak? Tidak juga seperti itu. Tetapi sumbernya yang kita katakan 4 miliar itu PBB-nya dipastikan. Bintang 4 berapa nilai bangunan, nilai tanahnya. Kemudian ada pajak hotel dan restoran, sekian tamu yang datang. Potensinya ya sekitar 4 miliaran. Sekitar 4 miliaran. Tapi objek pariwisata kita yang ada sekarang ini memang berkontribusi terhadap PAD, memang belum seberapa. Tapi saya pastikan dampaknya itu terhadap masyarakat besar. Intangible, ini tidak bisa kita ukur ini. Intangible ini. Intangible benefitnya ini terhadap masyarakat itu sangat luar biasa. Masyarakat bisa tumbuh loh. Perputaran uang di masyarakat. Perputaran uangnya di sana, walaupun yang paling menarik ini saya terhadap anak muda yang namanya Ridno bisa merubah mindset yang sebelumnya illegal logging, pekerjaan yang menebang kayu di hutan, kemudian ada juga yang pekerjaan sebelumnya penambang pasir di sungai, sekarang jadi pemandu-pemandu pariwisata. Saya berharap mudah-mudahan banyak sekali nih anak-anak muda di Padang Preman ini, bagaimana terus kita menggerakkan, bagaimana terus kita melakukan komunikasi dengan mereka-mereka, karena rata-rata mereka itu orang-orang cerdas semua, yang bisa memberikan salah satu poin-poin khusus bagaimana pemerintah ini bisa lebih baik lagi. Kontribusi apa? Ini merupakan hasil secara kolektif. Ya. Masyarakat, pemerintah, dan juga pihak swasta. Kami ini hanya ada di satu sistem dari sekian banyak sistem-sistem yang ada. Kita merupakan bagian daripada sistem daripada pemerintah yang mencoba juga untuk memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat. Walaupun seperti apa yang telah kita berikan untuk masyarakat, saya masih yakin dan sangat percaya masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Masih banyak juga pada sektor pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, wabil khususnya adalah persoalan infrastruktur yang terus kita berbenah. Tetapi sedapat mungkin kami sebagai Ketua TAPD juga bagaimana membagi postur-postur APBD ini sesuai dengan potensi-potensi yang ada di daerah. Ini juga kalau semangat Pak Bupati untuk membangun infrastruktur itu luar biasa sekali, Ri. Iya, betul. Tapi karena keterbatasan, karena kita sudah dikunci, anggaran tagging di bidang itu hanya sekian, sehingga memang ini juga menjadi suatu tantangan juga untuk kita. Terima kasih, Ri. Oke, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masyarakat semuanya, ataupun di seluruh Padang Preman ataupun Preman pada podcast sore menjelang malam hari ini. Bersama saya Heri Murtadi dan juga bersama Bang Rodi sebagai Sekda Padang Preman. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.